Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pagi hari ini aku akan melakukan perjalanan kembali setelah kemarin maghrib baru aja sampai naik bus TAM dari Jakarta. Aku turun di tempat yang sama, tempat sekarang aku berada, tapi kemarin maghrib aku turun di seberangnya. Jadi ada kejadian lucu pagi hari ini. Kan aku mau naik bus Epastar nih. Dulu Epastar itu posisinya nggak di sini teman-teman, tapi ada di dekatnya Al Hijrah. Jadi aku naik ojek online, kan ketika Epastar ya, munculnya paling atas kan yang Grand Epastar. Tempatnya ke tempat yang lama, yang sekarang jadi tempatnya Yowanda Prima. Trayek yang sama dengan Epastar. Nah, Epastarnya pindah ke sini teman-teman, dekat lampu merah Ketaping namanya, Simpang Ketaping. Jadi ya udah, akhirnya aku bayar lagi abang ojolnya untuk nganterin aku ke sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Epastar, ketik di Gojek atau Grab gitu ya, ketiknya Epastar Padang. Jangan yang Grand Epastar yang paling atas, karena itu ke tempat yang lama yang sekarang jadi tempatnya Yowanda Prima. Gitu. Dan ya sekarang sudah berada di agennya Epastar yang benar dan sudah check-in juga. Terus ketika check-in kita mendapatkan tiket seperti ini ya. Ini untuk tiket bus Epastar, dia tiket print-printan biasa aja seperti ini. Dan ini harganya Rp450.000. Ini lagi tusla teman-teman. Normalnya 325. Normalnya 325 dari Padang ke Palembang, tapi karena masih lebaran ya, naik jadi Rp450.000. Dan ini untuk kantornya. Nih. Kantornya Epastar barengan sama TAM. Tuh. Jadi ada TAM, ada Yanti Group, ada Jatra, Padang Jambi. Nah, kemarin aku turunnya di sana, nah, di seberang. Turun dari bus TAM. Nah, jadi kalau mau naik TAM, mau naik Epastar, datanglah ke sini. Ada sate Padang juga buat sarapan tuh ya, kalau yang belum sarapan. Dan ketika check-in kita juga diberikan air mineral. Nih, air mineral 600 ml seperti ini. Bus yang aku naikin ini sudah ditulis plat nomornya di sini, BG7457 OI, dan ini dia busnya. Wis. Busnya menggunakan mesin depan Mercedes-Benz 1623. Tuh. Dia tuh sebenarnya dari Pariaman. Ya, startnya dari Pariaman, cuman mungkin karena penumpangnya banyak di sini. Jadi busnya standby di sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Epastar, itu bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Sama juga kalau mau naik TAM, nomornya juga ada di sini. Karena TAM sama Epastar ini barengan ya, dia tempatnya, ya ini dia tempatnya. Ini untuk agennya. Terus juga untuk parkiran busnya dia di sebelah sini. Mungkin ini muat 2 bus kalau nggak ada abang-abang sate Padang ini ya. Nah, jadinya sekarang di sini hanya terparkir 1 bus aja. Yang busnya ini kayaknya dia puter balik ya. Tuh, karena masih kotor, belum sempat dicuci. Dan penumpangnya full teman-teman. Jadi aku tuh baru pesan tiketnya kemarin. Alhamdulillah masih dapat tiket walaupun nomor belakang, nomor 10. Nomor 10 tuh berarti baris ketiga dari depan. Ya. Ya, seperti inilah ya untuk busnya ya. Dia mesin depan. Jadi di belakangnya tuh bagasi. Ini bagasi. Bagasi. Ini tangki bahan bakar. Dan ini totalnya mungkin 30-an ya kursinya. Terus ada sekat pembatasnya di bagian depan. Oke, jadi ini mumpung pintu belakangnya dibuka. Kita biasa kan masuk dari pintu depan ya. Ini sekarang kita masuk dari pintu belakang. Nah, jadi kalau dari belakang seperti ini tidak ada tutupannya. Jadi emang ini bisa untuk akses keluar masuk. Ada subwoofer di sini. Nah, ini toilet. Ada gambar pandanya. Dilarang BAB guys. Ini kursinya ada 30. Dan dia memakai kursi rimba kencana. Nah, seperti ini kursinya. Selimutnya berwarna merah. Sangat kontras sekali dengan warna bus Epastar dan juga warna kursinya ya. Dia merah sendiri. Terus seperti biasa ini ada kompartemen penyimpanan.
di bagian atas yang ada tutupnya, dan ini interiornya dia full berwarna hitam. Ada banyak pengharum ruangan di sini. Jadi ketika masuk interiornya tuh wangi sekali teman-teman. Bagus interiornya. Cuman ya ini nggak terlalu bersih ya. Mungkin seperti yang tadi aku bilang ya. Karena ini mungkin lagi musim rame. Jadi busnya baru datang, nggak sempat bersih-bersih. Paling cuma selimutnya aja yang dirapikan. Langsung jalan lagi kembali ke Palembang. Jadinya kondisi busnya tidak sebersih yang biasanya kalau busnya nginep dulu gitu. Tapi overall masih bagus lah. Nah, aku duduknya tuh di nomor 10. Tuh, baris ketiga dari depan. Nah, di paling depannya itu ada sekat pembatas. Tuh. Tapi dia tuh pintu masuknya ada di sebelah kiri. Nih, masuknya dari kiri. Terus sekatnya ini dia dari tengah sampai ke kanan. Gitu teman-teman. Unik ya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah untuk interior dari bus Evastar dari Padang menuju ke Palembang yang hari ini tiketnya Rp450.000, hampir setengah juta rupiah. Normalnya itu Rp325.000. Kemarin kan ini agak lucu. Kemarin pas chattingan sama agennya awalnya kan ditunjukin tuh harganya 325 dari Padang. Nah terus aku udah transfer duluan tuh 325. Diralat. Maaf kak, harganya masih 450. Lah kenapa nggak dirubah dari awalnya, template-nya itu dirubah ya kan, jadi bingung penumpang ya. Ya udah langsung aku transfer lagi 125.000-nya gitu teman-teman. Kelucuan waktu pesan tiket. Nah di bagian atas ini seperti biasa ada chargernya, namun belum yang Type C, masih charger yang Type A. Tuh. Jadi buat aku nih agak menyulitkan karena chargeranku semuanya pakai yang Type C. Ya tapi ya udahlah. Untungnya aku bawa power bank 2. Selalu bawa power bank 2 kemana-mana kalau lagi bikin konten kayak gini ya. Jadinya kalaupun tidak ada charger selama berhari-hari, ya 3 hari lah maksimal, itu masih aman banget. Dan ini untuk posisi duduknya teman-teman. Nih, tuh. Ini kalau leg rest-nya dinaikkan, enak sekali. Bisa selonjoran full dengan tinggiku 175 cm. Ya mentok sih sebenarnya, cuman masih sangat oke lah. Nah ini leg rest-nya dia bisa naik sampai lurus banget tuh ya kan, sampai benar-benar lurus leg rest-nya. Jarang-jarang kita lihat leg rest yang bisa dinaikkan sampai lurus banget begini ya. Biasanya kan cuma segini atau segini nih tuh perbedaannya tuh. Nah ya kan. Terus di sini ada cup holder, ada net penyimpanan juga, kan masih ada sampahnya. Kita buang sampah. Ini ada tempat sampah. Ada. Tuh. Masih ada sisa-sisa. Gitu teman-teman. Oke. Jadi kita tunggu ini busnya diberangkatkan jam 10 pagi. Ya harusnya sekarang udah berangkat sih karena sekarang jam 9:56. Ini penumpangnya belum pada naik ya. Nah, itu Tam yang kemarin. Lihat. Dia baru sampai. Kita ke depan dulu ya, Tam yang kemarin aku naikin udah berangkat lagi. Jadi mau naik bus Evastar, mau naik bus Tam, dari sini agennya ya. Sama aja nomor teleponnya. Oke, sudah dipanggil.
Jam 10:13 akhirnya kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya atau agennya dari Epastar yang ada di Kota Padang. Ini lebih tepatnya ada di bypass Simpang Ketaping, teman-teman. Dan perjalanan dari Padang menuju ke Palembang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 18 sampai dengan 20 jam perjalanan. Bisa lebih sih, tergantung bagaimana nanti situasi dan kondisi di jalan. Untuk rutenya itu sama seperti bus Sumatera Barat menuju ke Jakarta, teman-teman. Persis rutenya. Jadi ini untuk perjalanan kita akan sering ketemu dengan bus Sumatera Barat menuju ke Jakarta. Apalagi nanti untuk rumah makannya juga sama persis. Nanti berhentinya di rumah makan Umega Gunung Medan. Jadi ya nanti kita akan sering sekali bertemu dengan bus dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta. Dan ini walaupun aku duduk di kursi nomor 10 tapi view ke depannya masih lumayan enak ya. Jadi di sini ada stiker bertuliskan bus ini tidak membayar royalti. Kru dilarang memutar lagu dan musik selama perjalanan. Oke, mari kita lihat ya selama perjalanan apakah tidak memutar musik sama sekali. Oke, sekarang kita belok kiri meninggalkan bypass Padang menuju ke Sitinjau Lawik. Dari sini sampai ke belokan yang panorama 1 itu mungkin sekitar 20 menit, teman-teman. Jadi tiba-tiba ini busnya putar balik tadi di dekatnya Semen Padang. Nah, ini kita kembali lagi ke jalan bypass. Nggak tahu nih apakah ada yang ketinggalan atau ada yang gimana, aku nggak tahu. Sekarang sudah jam setengah 11, jadi kita udah jalan sekitar 20 menit ya dari kantor perwakilan. Terus ini kembali lagi ke arah sana. Ternyata bener dong, kita balik lagi ke tempat tadi kita berangkat ya. Waduh, ini kenapa coba bisa balik lagi? Lumayan banget nih kita ngebuang waktu udah 30 menit ya. Tadi berangkat jam 10:13, sekarang jam 10:40. Kita balik lagi ke agen. Ada apakah ini? Kembali lagi. 2,000 years later. Ternyata teman-teman, ini ada 2 orang penumpang yang telat. Jadi nungguin 2 orang itu baru datang. Luar biasa ya. Ini nggak seharusnya sih. Demi 2 orang, 28 orang lainnya itu rugi waktu. Sekarang sudah mau jam 11. Ini belum ada tanda-tanda mau diberangkatkan juga. Padahal kalau emang 2 orang itu telat, kan bisa dioper ke bus ini dulu, ketemuan di rumah makan atau di pemberhentian selanjutnya. Jadi kita nggak usah putar balik, karena kita tadi udah jalan kurang lebih 30 menitan terus putar balik. Nggak tahu, aku juga nggak paham. Mungkin kalau di Epastar ini ketika udah jalan ada penumpang yang telat, ya seperti ini bisa putar balik lagi. Aku juga nggak ngerti ya. Kalau di bus-bus yang aku tahu kan itu ada peraturan yang mana kalau misalkan udah telat 15 menit ya udah ditinggal, tiket hangus gitu kan. Tapi ini aku baru sekali lihat. Udah jalan lumayan jauh, putar balik lagi. Jemput penumpang yang telat. Padahal penumpangnya pakai mobil tadi kan, teman-teman lihat ya. Penumpangnya pakai mobil, ya disusul aja bisnya. Bisnya suruh agak pelan atau berhenti di mana, disusul pakai mobil. Itu kan lebih jadi nggak ngecewain banyak orang kan. Ya. Semoga ini bisa jadi inilah apa namanya koreksi dari Epastar. Karena ya seperti tadi aku bilang, ngebelain 2 orang, ngecewain 28 orang. Ini kan sekarang kita start dari Padang. Penumpang yang di Solok kasihan nih. Karena yang di Solok ini pasti nunggunya jadi lebih lama gitu kan. Ya, jam 10:58.
kita akhirnya mulai berangkat ya dari kantor perwakilan atau agennya Epastar lagi. Ini sudah telat hampir 1 jam dari jadwal seharusnya itu jam 10 pagi. Kasihan aja sih sama penumpang-penumpang lain yang udah disuruh datang jam 9 pagi. Tapi ternyata ada penumpang yang datang hampir jam 11 masih boleh naik. Jadi kan ya kenapa harus datang jam 9 pagi kalau kayak gitu? Ya, kita kembali di perempatan ini, belok kiri menuju ke Sitinjau Lawik. Semoga abis ini tidak ada putar balik lagi ya. Jadi ini beneran langsung menuju ke tujuan. Pemberhentian selanjutnya itu kita di Terminal Bareh Solok. Wih, kita bertemu dengan bus Yowanda Prima, tapi ini kayaknya yang pariwisata ya. Kayak aku baru lihat deh, yang akap dia pakai bus yang ini, iya. Ini oh iya pariwisata bener tuh. Dia menggunakan bodi buatan karoseri New Armada. Ini Evolander ya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan tiba di Panorama 1 Sitinjau Lawik, dan seperti biasa di sini tuh lagi agak macet ya teman-teman karena lagi ada pembangunan flyover yang aku juga nggak tahu loh itu flyovernya nanti jadinya bakal kayak gimana ya, bakal lewat mana gitu flyovernya. Nah ini ya kalau udah tanda-tanda ada beton warnanya kuning hitam seperti ini ya berarti sebentar lagi kita akan tiba di Panorama 1 Sitinjau Lawik. Tapi kayaknya ini lagi buka tutup jalan ya. Jadi jalanan tuh gantian satu arah gitu. Karena nggak mungkin dua, di depan tuh lagi ada pembangunan flyover itu. Jadinya bergantian lewatnya. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk proyek pembangunan flyover di Panorama 1 Sitinjau Lawik. Nggak tahu ya ini kapan selesainya. Kalau menurut yang aku baca sih targetnya di akhir 2027. Terus ini tuh sepanjang 10,5 kilometer dengan biaya 2,8 triliun rupiah. Ya, semoga bisa rampung sesuai dengan targetnya ya. Jam 1 siang, akhirnya kita masuk juga ke Terminal Bareh Solok di kota Solok ya teman-teman. Nih masih ada beberapa bus juga dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta, barengan dengan bus Yowanda Prima yang tadi. Terus juga ada satu bus Epastar lainnya di sini teman-teman. Berarti ini jadwal berangkatnya dari Terminal Bareh Solok jam 12 siang ya, karena kita kan telat 1 jam tadi. Nah, dari Terminal Bareh Solok ini juga ada lumayan banyak penumpang yang naik. Pokoknya hari ini full seat penumpangnya.
Jadi teman-teman, ini kita berhenti di tempat oleh-oleh Sanjay Zivanes namanya. Ini barengan sama bus Transport Express. Ini bagus banget ya busnya ya. Terus ini ada 2 bus. Tadi ada 3 bus sama Yowanda Prima, tapi nggak tahu ya masih ada apa enggak ya. Tadi ada di depan kita sih bus Yowanda Primanya. Wih, ada bakso. Bakso Gibran. Bakso mie gelas pentol kuah kacang. Nah, nanti kita beli. Oh, ini masih ada bus Yowanda Prima. Jadi kalau teman-teman mau beli oleh-oleh bisa ke sini nih, Sanjay Zivanes namanya. Ini ada keripik-keripik. Rata-rata makanan kering gitu sih. Nggak tahu ya, ini bisa beli kayak cuma 10.000 atau 20.000 gitu, atau harus beli yang banyak. Enggak, dikit aja sambalnya. Ini beli bakso Gibran, jadi bakso dalam cup, udah kayak es teh ya. Ini harganya Rp10.000, ada mie gelasnya, sama ada 5 butir bakso. Ya, sambil nunggu lumayan lah ya, kita nyemil-nyemil dulu. Masih bersama bus Transport Express juga. Terus di ujung sana, itu ada bus ANS, tadi berhenti, tapi sekarang udah jalan nih. Nah, ada masuk lagi satu bus Epastar dengan bus yang sama persis seperti yang kita naiki sekarang ya. Itu mungkin yang dari Bukit Tinggi, teman-teman. Jam 2 siang akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Sanjay Zivanes. Lumayan lama ya, setengah jam lebih loh kita berhenti di situ. Ya, pemberhentian selanjutnya ini kita di rumah makan Umega Gunung Medan. Mungkin sekitar 2 jam dari tempat kita sekarang. Jadi karena di dalam rumah makan Umega itu full banget, jadinya ini aku nyebrang ya. Nih lihat tuh, parkirannya sampai ujung sana itu full. Ini mungkin sekarang lebih dari 20 bus nih teman-teman yang lagi istirahat di sini. Banyak banget sampai ujung sini. Jadinya aku makan sate Padang aja. Tuh, lihat porsinya banyak juga kan. Ini kedua kalinya aku makan sate Padang yang ada di depan rumah makan Umega. Ini lumayan enak kok teman-teman. Dan akhirnya ada beberapa penumpang juga yang dari seberang ke sini. Tuh, ya kan, jadi rame. Alhamdulillah, sudah selesai makan. Wih, enak sekali nih sate Padang yang ada di seberangnya rumah makan Umega. Karena rumah makannya overload, teman-teman. Luar biasa. Bayangin, sekarang nih terdapat 20 bus. Ya, ini udah berkurang sih, beberapa udah berangkat ya. Kenapa bisa serame ini? Karena ini tuh pertemuan antara bus yang dari Jakarta dan juga bus yang dari Padang. Makanya tuh rame banget. Lihat, itu NPM sampai parkirnya di pinggir jalan sana. Saking ramenya. Dan ada yang datang lagi tuh. Jadi war, ada yang langsung ngisi lagi. Luar biasa ya. Ramai sekali guys.
Ini juga ada perwakilan NPM. Jadi luar biasa lah. Cuman PR-nya pertama itu tempat makannya yang kurang ketika lagi rame banget kayak gini. Kedua, toiletnya juga antrinya panjang banget. Makanya tadi tuh aku sampai langsung ke toilet, teman-teman. Karena toiletnya harus antri. Yang antrinya tuh panjang ya. Nah, ini langsung nyebrang aja. Balik ke base lagi ya. Udah ramai truk-truk. Nyebrang dulu. Di sampingnya rumah makan Umega itu ada banyak tempat jajan kayak gini teman-teman, oleh-oleh. Ya rata-rata goreng-gorengan juga sih. Tuh kayak gini-gini. Tapi di sini tuh harganya sangat terjangkau. Oke, sudah kembali ke dalam bus lagi karena hujannya makin deras teman-teman. Dan seperti inilah kondisi interiornya sekarang ya. Tuh, ya karena hujan di luar. Terus ini ketika penumpang turun, interiornya ya masih sama. Tuh. Nah, jadi ya beginilah minusnya kalau lagi hujan-hujan. Jam 17:53 menit. Setelah 57 menit kita berada di rumah makan Umega Gunung Medan. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Jadi berhenti di sini lama ya teman-teman, hampir 1 jam. Pemberhentian selanjutnya kalau nggak salah itu di rumah makan Soto Jakarta. Itu sebelumnya Simpang Raya. Jadi kurang lebih sekitar mungkin setengah jam sebelum Simpang Raya Pijoan yang tempat berhentinya bus-bus lain ya. Nah, kita agak berbeda untuk pemberhentian keduanya nanti. Seperti bus Sumatera pada umumnya, ini wajib berhenti di waktu maghrib dan juga subuh teman-teman. Dan waktu itu pas naik bus Yowanda Prima, sama berhentinya di sini juga. Bisa pas gitu ya. Dan di sini kita nggak sendirian, ada satu bus Siliwangi Antarnusa. Dan di seberangnya ada SPBU yang antriannya lumayan panjang. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan tangismu di sini. Saat ini terdapat 2 bus Epastar dengan bus yang sama spesifikasinya. Kalau yang kita naikin nomor 50, ini yang baru datang nomor 52. Soto Jakarta ini minumnya tuh bisa refill teman-teman. Hal yang jarang terjadi di rumah makan yang pernah aku temui di Sumatera.
minumannya ada es jeruk, ada es teh, itu bisa refill sepuasnya. Tapi kalau yang aku pesan tadi, teh manis panas itu harus beli. Kayaknya itu yang es aja deh yang bisa refill. Dan harganya termasuk murah. Tadi aku makan ayam sama beli teh manis panas itu Rp32.000. Termasuk murah loh teman-teman. Karena kalau teman-teman ikutin video aku kalau lagi trip Sumatera itu agak shock pasti lihat harga-harganya. Nah, kalau di sini termasuk murah lah. 32.000 gitu. Al Hijrah lewat. Nah, dari sini ke Palembang itu masih sekitar 7 sampai dengan 8 jam perjalanan lagi. Jadi perjalanan kita masih lumayan panjang. Bukti kekejaman lintas Sumatera ini, 2 bus Epastar, kedua-duanya kaca depannya pecah. Itu juga sama, pecah juga. Tuh, ada tambelannya ya. Nah, bus yang kita naikin lebih parah sih, ya kan? Itulah bukti kerasnya lintas Sumatera, guys. 52 menit kita berhenti di rumah makan soto Jakarta. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Ini ada masuk lagi bus pariwisata. Jadi rumah makan soto Jakarta ini kayak andalannya gitu loh untuk travel pariwisata, terus juga mobil pribadi. Karena mungkin dia 24 jam dan harganya makanannya murah, bisa refill minuman, itu sih yang luar biasa. Cukup langka lah untuk pemberhentian bus, bisa refill minuman sepuasnya. Hampir 23 jam ya perjalanan kita dari Padang. Ini aku turun di pemberhentian terakhir atau destinasi terakhirnya, yaitu di kantornya Epastar di seberangnya asrama haji. Perjalanan bersama bus Epastar menurutku sih sangat nyaman ya, karena interiornya bagus, suspensinya juga enak karena dia sudah suspensi udara. Minusnya hanya satu aja, yaitu sekat pembatasnya itu kan antara driver sama penumpang itu kan sekaligus smoking area. Nah, sekatnya itu walaupun sudah ada pintu dan juga penutupnya ya, itu asap rokoknya tetap masuk ke dalam kabin penumpang yang ya itu selama hampir perjalanan ya 23 jam itu benar-benar masuk semua, karena non-stop kan itu. Ada driver, ada kru, ada penumpang juga yang merokok. Itu non-stop tuh selama perjalanan. Dan selama itu juga kita terpapar asap rokoknya gitu teman-teman. Makanya ini suaraku udah kayak mau habis gitu, karena aku emang agak sensitif ya kalau kena asap rokok. Jadi minusnya sih hanya itu aja sih. Sisanya tidak ada. Mungkin kalau ada bapak-bapak Epastar yang lihat video ini bisa tolong dicek. Mungkin sekat-sekat ya, mungkin sekatnya itu ada karet-karetnya yang udah harus diperbaiki supaya asapnya itu tidak tembus ke dalam kabin penumpang. Karena nggak cuma aku sih, ada anak kecil juga kan di belakang tadi itu batuk-batuk terus panjang jalan gitu sih. Selebihnya oke. Dengan harga 450.000 di hari lebaran ya, itu sangat worth it lah. Dan kalau hari biasa harganya hanya Rp325.000 saja dari Padang ke Palembang dan juga sebaliknya. Dan setelah ini aku mau langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung, naik bus Rosalia Indah, rute baru, bus baru. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.